Kiper Timnas Indonesia Nadeo Argawinata relatif tidak mendapatkan ancaman dari bawah mister gawang ketika menghadapi Brunei Darussalam. Namun mode gabut alias tidak banyak terlibat dalam permainan karena minimnya Brunei melancarkan serangan nyatanya bikin Nadeo merasa lelah. Duel Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam dalam leg pertama playoff kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia berakhir dengan skor 6-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Kamis 12 Oktober 2023. Menyitat statistik yang diunggah akun Twitter resmi Timnas Indonesia @timnasindonesia, Brunei Darussalam cuma memegang 27% penguasaan bola. Lebih parah, negara tersebut cuma mampu melepaskan satu tembakan sepanjang laga, dan percobaan itu pun tidak mengarah ke gawang. Alhasil, Nadeo Argawinata hampir sepanjang laga tidak mendapatkan tekanan, namun dia mengaku situasi itu juga bikin lelah. Selain harus tetap menjaga fokus, dia juga konsisten berteriak guna memberi koordinasi kepada rekan-rekannya terutama para bek yang dalam laga ini kerap maju hingga garis tengah lapangan. Kami tetap fokus dan itu menguras tenaga, kata Nadeo Argawinata usai pertandingan. Saya harus teriak-teriak juga untuk organisir dan segala macam, sampai suara saya habis juga. Lebih jauh, Nadeo mengaku senang bisa membantu Timnas Indonesia mencatatkan clean sheet atau nirbobol dalam laga ini. Ia memuji strategi yang diterapkan pelatih Sintayong. Bersyukur bisa clean sheet hari ini. Kami mengikuti instruksi pelatih juga untuk mencoba membangun serangan dari belakang dan itu cukup sukses. Jelas kiper Borneo FC tersebut. Di leg pertama kualifikasi Piala Dunia 2026, Dimas Derajat menjadi bintang dalam kemenangan besar Timnas Indonesia atas Brunei Darussalam. Pemain berusia 26 tahun itu mengukir hat-trick dalam kemenangan 6-0 Timnas Indonesia atas Brunei di Stadion Gelora Bung Karno pada malam hari Kamis, 12 Oktober 2023 waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini memberikan keuntungan besar bagi Indonesia menuju putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Di pertandingan leg kedua yang akan digelar di markas Brunei, Timnas Indonesia hanya perlu meraih hasil imbang atau kalah dengan selisih gol di bawah 5. Bagi Dimas Derajat, ini merupakan hat-trick perdananya bersama Garuda. Hal itu kian menegaskan kontrasnya performa sang striker saat membela timnas dan klub. Dimas Derajat debut di Timnas Indonesia pada Juni 2022 melawan Bangladesh pada usia 25 tahun. Sebelumnya, ia bersinar di level junior dan menjadi rekan setim Evan Dimas saat menjuarai Piala AFF U19 2013. Meskipun tak sepopuler rekan setimnya, Dimas Derajat adalah satu-satunya ex-pemain Indonesia U19 yang masih aktif di level senior. Dia telah mencatat 6 gol dalam 10 penampilan kompetitif bersama Timnas Indonesia. Dimas Derajat menarik perhatian saat dipanggil untuk kualifikasi Piala Asia 2023, mencetak 1 gol dalam 3 pertandingan. Ia kemudian terus dipanggil oleh Sintayong, mencatat gol beruntun dalam 2 laga uji coba melawan Curaçao dan menjadi idola baru. Namun, cedera menghambat karirnya bersama Timnas Indonesia, membuatnya absen pada Piala AFF 2022 dan pertandingan uji coba melawan Turkmenistan. Performa impresif itu nyatanya belum dibarengi Dimas Derajat ketika membela timnya Persikabo 1973 di BRI Liga 1 2023-2024. Dalam 9 pertandingan yang telah dimainkan, Dimas Derajat sama sekali belum mampu mencatatkan namanya di papan skor. Skuad Timnas Indonesia sudah berada di Brunei Darussalam untuk melakoni laga leg kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 17 Oktober 2023. Menatap laga tersebut, skuad Garuda sedang dalam kepercayaan diri tinggi. Timnas Indonesia sebelumnya berhasil mengalahkan Brunei Darussalam dalam leg pertama yang tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Kamis 12 Oktober 2023. Tim asuhan Sintayong menang telak dengan skor 6-0. Sehari setelah pertandingan tersebut, Timnas Indonesia langsung bertolak ke Brunei Darussalam Jumat 13 Oktober 2023.
Seluruh pemain dan ofisial terbang ke Brunei Darussalam pada pukul 13 WIB dari Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng. Elkan Bagot dan kawan-kawan antusias menanti laga kedua nanti. Bukan tidak mungkin, timnas Indonesia kembali mengincar banyak gol di laga tersebut. Para pemain tampak bersemangat dan antusias menghadapi laga leg kedua. Penggawa Garuda akan melanjutkan latihan di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam mulai Sabtu, 14 Oktober 2023. Tulis PSSI dalam keterangannya dilansir Jumat 13 Oktober 2023. Setibanya di Bandar Udara Internasional Brunei Darussalam pada pukul 16.30 waktu setempat, Asnawi Mangku Alam CS langsung bertolak menuju hotel untuk beristirahat dan melanjutkan pemulihan seusai pertandingan semalam. Sementara itu, pelatih timnas Indonesia Sintayong menyebut tidak akan mengendurkan kekuatan timnya di leg kedua. Skuad Garuda akan tetap memburu banyak gol. Di Brunei nanti, saya tidak akan main bertahan. Kami akan tetap main menyerang. Kami akan mengincar untuk mencetak banyak gol lagi dan tetap menerapkan pressing yang ketat, ujar Sintayong dalam konferensi pers Kamis 12 Oktober 2023. Timnas Indonesia diunggulkan bisa mengalahkan Brunei Darussalam dan melangkah ke babak 2 kualifikasi Piala Dunia 2026. Nantinya, skuad Garuda tergabung di grup F bersama Irak, Vietnam, dan Filipina.